bertanya, apakah menolong adalah perbuatan yang baik? Pasti semua akan mengatakan, ya iya dong Miss Mary, menolong itu kan baik. Masa seperti itu masih ditanyakan lagi? Jelas kita hidup harus tolong menolong. Kalau kita melihat teman atau melihat orang yang sedang susah, ya sudah layak dan sepantasnya lah kita tolong. Ya, dari sejak kecil sampai ketika kita dewasa, kita dididik untuk memberikan pertolongan di saat kita melihat orang yang kesusahan. Tapi hari ini, saya ingin membuka pikiran kamu bahwa ternyata tidak selamanya menolong itu baik. Saya akan menjelaskannya dengan sebuah ilustrasi cerita. Pada dahulu kala, hiduplah dua binatang yang sangat bersahabat. Seekor ikan dan seekor monyet. Sang ikan hidup di sungai, sedangkan sang monyet hidup di atas pohon yang tumbuh di pinggir sungai tersebut. Mereka dua menjadi teman dekat karena mereka sering meluangkan waktu bersama untuk mengobrol dan bertukar pikiran. Kadangkala mereka juga sering bertengkar karena cara berpikir yang berbeda. Tapi layaknya sahabat karib, justru pertengkaran kadang-kadang yang mendekatkan. Sungguh benar-benar persahabatan yang indah. Dan mereka pun berjanji untuk saling bantu-membantu. Suatu hari, hujan yang sangat lebat pun terjadi. Dan ketika sang monyet sedang bertengger di atas dahan tertinggi, selain hujan lebat yang tak kunjung henti, dia juga melihat sesuatu dari kejauhan. Wah, sepertinya ada banjir besar nih di hulu sungai yang siap-siap menerjang ke arah tempat mereka. Segeralah sang monyet melompat ke bawah dan memanggil sahabatnya sang ikan seraya berkata, "Woi ikan, di mana kamu?" "Aku di sini monyet," jawab si ikan. "Ayo buruan naik ke sini, karena banjir akan segera melanda dari hulu sungai sana ke sini. Cepat, cepat ikut aku, biar aku selamatkan kamu, biar kamu akan aman bersamaku di puncak dahan pohon ini." "Tapi monyet," jawab ikan, "udah deh, nggak ada waktu untuk berdebat, yang penting kamu aman," ucap si monyet dengan tegas sambil segera menyambar sang ikan dari dalam air. Segera itu, monyet langsung beranjak melompat ke dahan tertinggi sambil memeluk erat sahabatnya, sang ikan. Awalnya tentu saja sang ikan menggepar, tapi demi keselamatan sang ikan, semakin sahabatnya itu menggelepar, semakin erat pelukan sang monyet sambil membelai dan menenangkan ikan untuk tidak panik. Tak lama kemudian, ikan itu pun diam tidak bergerak. Si monyet tersenyum, berpikir sahabatnya sudah tenang dan sudah tidur. Dan ternyata benar seperti dugaan si monyet, tak lama kemudian banjir bandang pun datang dan menghanyutkan semua yang ada di hadapannya, termasuk sungai tempat sang ikan tinggal. 1 jam kemudian, banjir itu pun surut. Sang monyet melompat kembali ke bawah, hendak mengembalikan sang ikan ke sungai tempat tinggalnya. Dia membuka tangannya dan terlihat sang ikan masih tidur dengan mata yang tertutup. "Hei ikan, bangun!" begitu katanya. Tapi ikan tersebut masih terus terdiam. Dan si monyet pun terus membangunkannya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut si ikan. "Ikan, ikan, ayo bangun! Sahabatku, bangunlah! Banjir sudah tidak ada, hujan pun sudah reda." Tapi sang ikan pun tetap diam, tidak bergerak. Dan disitulah si monyet sadar bahwa sahabatnya, ikan, telah tiada. Sahabatnya pun mati di pelukannya. Cerita yang sedih, tapi ironisnya itu juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Maksudnya baik ingin menolong, tapi apakah kita sungguh-sungguh menolong dia? Apakah mereka sungguh-sungguh memerlukan pertolongan kita? Kadang kita gegabah menentukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Berasumsi dan berpikir dengan sudut pandang kita sendiri. Tanpa mau mendengarkan suara mereka,
suara orang yang ingin kita bantu. Ingat, kehidupan orang lain tidak sama dengan kehidupanmu. Apa yang menurutmu baik, belum tentu baik untuk orang lain. Menolong orang lain jika tidak dilakukan dalam bentuk dan cara yang benar, justru malah bisa menghancurkan. Menghancurkan bahkan kehidupan orang yang kita tolong. Pernahkah kamu berpikir, kenapa seorang dokter harus belajar begitu lama sampai menjadi ahli? Ya karena penyakit tidak bisa disembuhkan hanya dengan niat baik saja. Walaupun niat ingin mengobati, tapi jika ilmu tidak mumpuni, bisa saja meracuni. Ingat, niat baik saja tidak cukup. Butuh hati dan juga kompetensi. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.